Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM D600190162. Di sini saya akan menerangkan materi yaitu pemecahan masalah PHK di Indonesia melalui pendekatan engineering. Pemecahan masalah melalui pendekatan engineering ada 7 tahap, yaitu yang pertama, tahap identifikasi masalah. Dalam masalah PHK di Indonesia ada 3 tahap identifikasi masalah, yaitu yang pertama, akibat wabah COVID-19 mengakibatkan munculnya PHK di Indonesia. Kedua, pengangguran di Indonesia semakin bertambah. Dan yang ketiga, semakin minimnya ekonomi diakibatkan para pekerja yang di PHK. Tahap yang kedua setelah tahap identifikasi masalah yaitu ada tahap pengumpulan informasi. Hasil dari pengumpulan informasi akibat PHK di Indonesia tersebut yaitu 1. Munculnya PHK di Indonesia sejak wabah virus COVID-19 ini bertambah. Kedua, perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasional. Yang ketiga yaitu banyaknya para pekerja yang dirumahkan atau diliburkan. Ya, kita tahu sekarang akibat virus COVID-19 ini banyak para pekerja yang dirumahkan atau diliburkan, dan banyak perusahaan yang tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasional dan tidak mampu lagi untuk menggaji semua para karyawannya. Tahap yang ketiga dalam pemecahan masalah melalui pendekatan engineering ada tahap pencarian solusi. Dalam tahap pencarian solusi di masalah PHK di Indonesia ini ada 3 tahap pencarian solusi, yaitu yang pertama, perusahaan bisa memperkerjakan para karyawan dengan sistem 1 hari masuk, 1 libur, atau seminggu masuk, seminggu libur. Kedua, perusahaan bisa mengurangi jam kerja para karyawan atau menghapus jam lembur untuk karyawan. Yang ketiga yaitu pemerintah membuat program kartu prakerja untuk para pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Tahap yang keempat dalam pemecahan masalah melalui pendekatan engineering yaitu tahap penuangan ide menjadi desain awal. Sebaiknya para perusahaan tetap memperkerjakan karyawan dengan catatan boleh mengurangi jam kerja atau sistem kerja yang diubah. Karena kita tahu, ekonomi semua orang tidak sama. Maka dari itu, perusahaan boleh mengurangi jam kerja karyawan yang tidak sepenuhnya harus diliburkan semua. Tahap yang kelima dalam pemecahan masalah melalui pendekatan engineering yaitu tahap pengevaluasian dan pemilihan solusi terbaik. Bahwa dari pengevaluasian untuk masalah PHK ini didapat hasil yang tepat untuk perusahaan dan para pekerja, yaitu pemerintah membuat program kartu prakerja yang diperuntukkan untuk para pekerja yang dirumahkan atau di PHK. Alasannya yaitu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para pencari kerja baru maupun para pekerja yang terkena PHK, agar para pekerja ini lebih kompeten dan bisa mengembangkan skill yang dimilikinya. Tahap yang keenam dalam pemecahan masalah melalui pendekatan engineering yaitu ada tahap analisis ekonomi. Dari hasil yang ditentukan didapatkan hasil dari penganalisisan ekonomi, yaitu pertama, ekonomi masyarakat semakin menurun. Ya, kita tahu akibat virus COVID-19 ini banyak para pekerja yang diliburkan, dirumahkan maupun di PHK. Akibatnya berdampak pada ekonomi masyarakat, ekonomi pribadi, ekonomi keluarga. Ekonomi masyarakat semakin menurun dikarenakan kita tidak mempunyai pemasukan untuk hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu perusahaan mengalami omset penjualan yang turun. Yang ketiga yaitu
perusahaan tidak mampu lagi menanggung semua biaya operasional gerai. Tahap yang terakhir dalam pemecahan masalah melalui pendekatan engineering yaitu ada tahap pembuatan laporan, rencana kerja, dan data teknis. Dalam tahap ini yaitu ada dua, menyusun kegiatan-kegiatan yang berguna untuk meminimalisir permasalahan, yaitu dengan cara pemerintahan tadi menciptakan atau membuat program kartu prakerja untuk para pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Yang kedua yaitu membentuk tim kerja untuk pembagian area bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa.